Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan atau sedikit sharing ilmu terkait dengan macam-macam obat. Nah, yang pertama yaitu golongan high alert. Apa sih golongan obat high alert itu? Nah, jadi menurut definisi ini berdasarkan ISMP, high alert medication itu merupakan obat-obatan yang berisiko tinggi dan dia itu membahayakan pasien secara signifikan bila terdapat kesalahan dalam hal penggunaan, misal dalam salah dosis, kemudian interval pemberian dan juga pemilihan obat tersebut, atau dalam pengelolaan yang kurang tepat. Nah, hal ini itu harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadinya kesalahan, baik kesalahan biasa maupun serius, atau kita namakan sentinel event. Dan obat ini berisiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan. Kelompok dari obat AHM ini, yang pertama yaitu obat yang terlihat mirip dan juga kedengarannya itu juga mirip. Dinamakan itu norum atau singkatan dari nama obat, rupa dan ucapan mirip, atau juga kalau dalam bahasa Inggris itu look alike, sound alike, atau biasa disebut dengan rasa. Kemudian yang kedua yaitu elektrolit konsentrasi tinggi, dan juga yang ketiga adalah obat-obatan statistika. Lalu untuk nama obat atau norum tadi, contohnya yaitu seperti berikut: ada haloperidol, lasik, losec. Jadi penulisannya itu dibuat kapital untuk pengucapan yang hampir sama seperti ini. Lasik, SI-nya besar, losec besar seperti itu. Raptor, Lipitor, asam mefenamid, asam tranexamat. Kemudian ada lagi yang kemasannya mirip. Nah, ini selain namanya sepertinya pertama histapan dan ini heptasan. Kemudian kalau contohnya seperti ini, dia omeprazol dan juga cetirizine sodium. Nah, kemasan mirip ini bisa saja terjadi karena produsen atau pabrik tempat produksinya itu sama, sehingga perlu diperhatikan atau perlu diberi label dalam obat-obat yang mempunyai bentuk kemasan mirip seperti itu. Kemudian untuk nama obat sama namun kekuatannya berbeda seperti berikut. Misal contoh acyclovir di sini 200 mg, sedangkan yang ini 400 mg. Jadi kemungkinan kedua obat ini diproduksi dari pabrik yang sama, seperti bisa dilihat dari Hexapam Jaya, ini juga Hexapam Jaya ya. Cuman kekuatannya beda. Nah, untuk menghindari dari kesalahan penggunaan obat ini, karena jika kita salah dalam memberikan dosis, maka yang terjadi akan bisa bersifat fatal apabila obat-obatan tersebut mempunyai rentang terapi sempit seperti itu. Dan bisa dilihat contohnya seperti berikut. Kemudian yang kedua tadi ada obat elektrolit konsentrasi tinggi. Contohnya ada magnesium sulfat 40% dan 20%. Kemudian ada lagi nurmasalin, Milon 84BP dan juga KCl serta dextrose. Nah, ini obat-obatan yang ini harus diperhatikan juga ya. Nah, yang ketiga itu obat-obat sitostasika, di mana obat-obat ini kan untuk pengobatan kanker seperti golongan alkylating sikofosfonat, prolambusil, procarbazin. Kemudian ada antimetabolit, gemcitabine, contohnya citarabin. Untuk golongan hormon antagonis, prednison, ethinylestradiol. Kemudian produk umumnya seperti vincristin, vinblastine, filmisin. Nah, dari strategi dalam penanganan dari elektrolit pekat tadi kan ada elektrolit konsentrasi tingginya. Pertama yaitu dengan penyimpanan lokasi. Nah, obat-obatan tadi itu yang high alert itu harus disimpan dengan kewaspadaan yang tinggi dengan cara diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi ketat untuk mencegah penatasan yang kurang hati-hati. Kemudian diberi label. Nah, penandaan label ini dikasih stiker high alert double check. Jadi untuk obat-obatan high alert ini harus dilakukan pengecekan obat sebanyak 2 kali oleh 2 orang atau 2
tenaga kesehatan yang berbeda guna untuk mengurangi terjadinya kesalahan. Kemudian untuk penyiapan obat, untuk penyiapan obat ini diawali dengan memverifikasi resep obat high alert sesuai dengan pedoman pelayanan farmasi penanganan high alert. Kemudian menggarisbawahi setiap obat high alert pada lembar resep dengan tinta yang merah. Lalu penanggung jawab obat HA ini adalah kepala ruangan atau didelegasikan pada petugas yang ditunjuk. Setelah itu dilakukan pemeriksaan kedua atau double check oleh petugas farmasi yang berada sebelum obat diserahkan pada perawat. Kemudian petugas farmasi yang pertama dan kedua ini akan membubuhkan tanda tangan dengan nama yang jelas di bagian belakang resep sebagai tanda telah dilakukan double check. Lalu setelah double check selesai, obat bisa diserahkan kepada perawat disertai dengan informasi dan juga menandatangani buku serah terima obat atau tanda privat. Kemudian untuk selanjutnya pemberian obat. Nah, setiap pemberian obat ini harus memperhatikan prinsip 7 benar, yaitu pertama benar obat, kemudian waktu dan frekuensi pemberian, lalu benar dosis, benar rute pemberian, benar identitas pasien seperti nama, dokumen rekam medis, umur, dan juga tanggal lahir pasien. Lalu benar informasi yang disampaikan serta benar dari dokumentasi. Nah, pemberian elektrolit pekat itu harus dengan pengajaran dan penggunaannya itu diberi label khusus dan juga dilakukan oleh orang berkompeten. Lalu tidak menyimpan obat kategori waspada tinggi itu di meja dekat pasien tanpa pengawasan. Untuk obat sitostasika, itu penanganannya harus memperhatikan pertama teknik aseptis. Karena ini obat anti kanker, jadi tidak boleh ada kontaminasi dari peran luar. Kemudian pemberian dalam BSC, jadi untuk melindungi dari petugas yang memberikan agar tidak terpapar maka dilakukan di BSC. Kemudian petugas yang bekerja itu harus terlindungi. Tadi harus menggunakan APD khusus. Kemudian produknya harus dijamin. Kemudian dilaksanakan oleh petugas yang terlatih. Jadi dalam penyemburan atau penggunaan obat sitostasika tidak bisa dilakukan oleh petugas yang belum terlatih karena perlu skill khusus dan juga adanya SOP. Nah, tujuan dari preparasi aseptik dari penanganan sitostasika itu digunakan agar produk itu terlindungi dari kontaminasi mikroba dan juga paparan dari udara yang ada di sekitar. Kemudian personelnya itu juga harus terlindungi dari paparan bahan berbahaya tadi karena anti kanker itu obatnya jika mengenai tubuh akan memberikan efek samping. Kemudian lingkungan harus terhindar dari paparan bahan yang berbahaya. Kemudian standar kerja yang harus dipersiapkan untuk SOP-nya itu harus memahami teknik khusus penanganan sitostasika. Petugas harus menggunakan APD, dilatih khusus, kemudian dalam hal penandaan, pengemasan dan transportasinya itu diperhatikan. Lalu juga penanganan tumpahan obat sitostasika itu juga mempunyai skrip khusus dan penanganan limbahnya itu juga harus diperhatikan. Untuk penyiapan sitostasika itu memeriksa kelengkapan dokumen permintaan dengan prinsip 5 benar tadi, kemudian memeriksa kondisi sitostasika yang diterima, nama, obat, jumlah, nomor batch, tanggal kadaluarsa, serta melengkapi formulir permintaan. Setelah itu melakukan konfirmasi ulang kepada pengguna jika ada yang tidak jelas atau tidak lengkap, terus menghitung dosisnya apakah sudah sesuai, terus memilih jenis pelarut yang sesuai, menghitung volume pelarut, dan membuat label obat berdasarkan nama pasien, nomor rekam medis, ruang perawatan, cara pemberian, kode kondisi penyimpanan, tanggal pembuatan, dan tanggal kadaluarsa campuran. Lalu membuat label pengiriman dan juga melengkapi dokumen-dokumen lain. Nah, untuk pencampuran sitostasika ini harus menggunakan APD ya bagi personel yang bekerja. Kemudian harus mencuci tangan sesuai dengan prosedur tetap. Kemudian harus melakukan penyampuran itu di dalam BSC. Lalu harus didokumentasikan dan juga harus didekontaminasi dan juga disinfeksi. Si BSC-nya tadi dibersihkan dulu maksudnya. Kemudian
menyiapkan tempat buangan sampah, kemudian melakukan disinfeksi sarung tangan dan menyemprot alkohol 70